Seorang menteri kabur lagi ke belakang kawan-kawan. Seorang menteri takut. Seorang menteri takut. Yang terjadi, kami direpresif bukan hanya oleh oknum polisi, tetapi juga oleh oknum sipil. Kami tidak tahu sipil itu datang dari mana, motivasinya apa, tapi kemudian melakukan penyerangan, pemukulan sebanyak 1 kali kepada salah satu demonstran kami yang berada di bagian dari koalisi, khususnya dia adalah Ketua Hamid Cabang Sorong yang tadi mendesak seniornya. Praktek-praktek kapitalisme, imperialisme, kolonialisme ini kami sudah makan garam dengan teori-teori ini. Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia, di Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, disambut aksi demonstrasi dari Koalisi Selamatkan Hutan dan Manusia Papua yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Sorong. Dalam aksi tersebut, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan dan hak masyarakat adat di Papua Barat, khususnya di wilayah Raja Ampat. Namun, aksi damai itu sempat diwarnai insiden kekerasan. Salah satu peserta aksi dilaporkan dipukul oleh seseorang yang tidak dikenal. Pihak demonstran sebelumnya dijanjikan bahwa 8 orang perwakilan akan bertemu langsung dengan Menteri Bahlil. Sayangnya, hanya 2 orang yang diizinkan masuk ke area bandara. Ketika mereka berhasil masuk, Menteri Bahlil ternyata sudah menaiki pesawat lain dan meninggalkan lokasi. Lembaga Bantuan Hukum Sorong menyampaikan kekecewaannya atas sikap tersebut, yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman aspirasi masyarakat sipil. Sementara itu, berkaitan dengan isu tambang nikel di Raja Ampat, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Sebi Sambo mengeluarkan pernyataan keras. Ia mengecam aktivitas penambangan yang menurutnya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas tanah ulayat dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Perusahaan-perusahaan tambang telah mengeksploitasi alam Raja Ampat tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. Ini adalah bentuk nyata dari perampasan tanah adat, tegas Sebi. Sebi Sambo menyoroti bahaya sistemik dari proyek-proyek tambang yang tengah mengancam keanekaragaman hayati dan keberlanjutan hidup masyarakat adat Papua. Sebelum menyimak video pernyataan resmi dari Sebi Sambo, mari kita simak terlebih dahulu rekaman video dari aktivis Lebih Sorong terkait peristiwa penolakan dan pembungkaman suara rakyat di Bandara Sorong. Mungkin juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memerintahkan kepada salah satu mereka yang ada di dalam untuk menyampaikan kepada masa aksi dengan tujuan untuk mengundang 8 orang perwakilan dari perwakilan koalisi yang tergabungnya diantaranya ada 18 organisasi. Tapi kemudian ketika ini masuk mereka dihalang-halangi dengan SOP bandara bahwa harus ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan lalu dihalangi lagi dengan tidak diperbolehkan 8 orang seperti yang tadi diperintahkan menjadi 2 orang. Disitulah tadi ada debat pendapat dengan antara masa aksi dengan pihak yang mewakilkan dari dalam yang memerintahkan untuk mereka boleh masuk. Juga di situ ada pihak kepolisian, salah satu oknum polisi juga dengan nada yang begitu keras dan juga mencekal kawan-kawan untuk masuk. Setelah kawan-kawan berhasil masuk dengan mempertegas bahwa 8 orang yang tadi terwakilkan itu wajib masuk dan secara khusus juga perwakilan korban dari Raja Ampat, dalam hal ini masyarakat adat dari Batan Pele dan Manyaifun, mereka wajib menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Menteri Bahlil, tapi kemudian karena ini dihalang-halangi, mereka sudah masuk ke dalam, ternyata zong. Mereka ke dalam itu tidak menemukan Bahlil dalam hitungan detik. Mereka ke dalam lalu disampaikan Bahlil sudah terbang kembali menggunakan heli. Di situ kami kecewa dan ketika kami kembali, masa aksi tidak melakukan tindakan kriminalisasi. Yang terjadi, kami direpresif bukan hanya oleh oknum polisi, tetapi juga oleh oknum sipil. Kami tidak tahu sipil itu datang dari mana, motivasinya apa, tapi kemudian melakukan penyerangan, pemukulan sebanyak 1 kali kepada salah satu demonstran kami yang berada di bagian dari koalisi, khususnya dia adalah Ketua Hamid Cabang Sorong yang tadi mendesak seniornya Bahlil Hadila sebagai senior dari Kanda Haimi harusnya bisa merespon mereka, tetapi ujung-ujungnya kita dikriminalisasi dan secara khusus salah satu masa aksi tadi terjadi pemukulan terhadapnya. Dan kami dengan situasi yang tadi begitu
cepat, akhirnya kami juga teman-teman yang berada di koalisi, saya di sini sebagai pendamping dari Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Papua, khususnya kami dari LBH Papua Posorong, mempertegas bahwa aksi kawan-kawan adalah aksi dengan tujuan mendesak kepada pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk segera menghentikan proyek-proyek strategis nasional yang tidak berpihak kepada masyarakat adat Papua, secara khusus masyarakat adat Moi yang ada di wilayah Papua Barat Daya, dan juga mendesak kepada pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan juga Provinsi Papua Barat Daya untuk segera mencabut izin usaha pertambangan di seluruh Kabupaten Raja Ampat dan di seluruh tanah Papua. Terima kasih. Berikut video lengkap pernyataan juru bicara TPNPB, Sebi Sambom. Selamat sore kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dari pengendali manajemen Markas Pusat kembali mengeluarkan tanggapan atas situasi di Papua pada umumnya dan juga di Raja Ampat, di mana perusahaan nikel menghancurkan ekosistem dan alam di sana. Itu merupakan pelanggaran HAM. Ini video kedua. Pertama saya sudah isi di atas. Yang ini spesifik saya akan menanggapi orang-orang asli di Raja Ampat yang demo. Jadi publik bisa lihat terang-terangan mereka mau berdalil bahwa Raja Ampat baik-baik saja. Ini kan kasihan. Jadi kita bisa bilang lucu, tapi kasihan karena itu orang-orang awam yang disetting, sudah set up sedemikian rupa untuk mereka harus bicara begitu saat Menteri SDM kah, Menteri apa itu, sumber mineral kah, orang itu sebenarnya orang itu menteri berwatak kriminal untuk membunuh orang Papua, Balhil kah. Jadi waktu dia datang mereka bilang Raja Ampat baik-baik saja. Jadi siang bolong ini bagaimana mereka mau menipu publik dengan cara pasang spanduk, menipu publik secara terang-terangan. Semua barang-barang bukti sangat jelas merusak lingkungan, menghancurkan ekosistem, tapi mereka bilang baik-baik. Di sini bisa lihat. Jadi kita kasihan orang-orang masyarakat yang demo itu, yang jelas orang-orang lugu yang kurang berpendidikan. Maka mereka ditipu atau mereka adalah bagian dari orang-orang yang diperdayakan atau disuap. Jadi itu mereka disuap untuk membungkam mulut mereka, harus memihak perusahaan. Ini kan praktek-praktek kapitalisme, imperialisme, kolonialisme ini kami sudah makan garam dengan teori-teori ini. Praktek-praktek yang telah dilakukan di setiap negara kami sudah belajar semua. Orang-orang ini zaman abad milenial, abad teknologi, abad modern, tidak bisa baku tipu seperti tahun 50-an, tahun 40-an, tahun 60-an. Yang Indonesia tipu orang Papua, kiring orang Papua, rampok Papua, sandera orang Papua. Jadi sekarang kami orang Papua ini masih disandera. Oleh karena itu kami dari organisasi pembebasan berdiri sebagai pembela hak rakyat, termasuk semua makhluk diciptakan. Kami minta semua orang bersatu dan lawan. Jikalau TPNPB ada batalion di sana, bertindak, jalan, hancurkan itu perusahaan itu, usir, penjaya. Dan pemerintah Indonesia harus tutup perusahaan ini segera. Begitu, hormat. Jadi orang-orang kampung itu kasihan, mereka diberdaya. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Wah.